Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk rekan-rekan semua, khususnya kelas 3E. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web. Sebelumnya, pastikan file project UTS portofolio teman-teman masih ada ya, masih tersimpan di komputer. Yang kedua juga pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi Sampipi ya dan tidak ada error. Lalu jalankan web server Apache dan database MySQL. Dan selanjutnya juga teman-teman punya Visual Studio atau Sublime Text atau juga Notepad ya. Selanjutnya untuk file project portofolio bisa teman-teman pindah ke folder Sampipi ya. Bisa teman-teman cari, bisa di local disk C ataupun di program file. Kita masuk ke Sampipi, masuk ke htdocs. Nah, di sini bisa teman-teman copy file project teman-teman semua. Di sini saya sudah copy, saya beri nama UAS. Di sini nanti isinya file-file dari project portfolio. Selanjutnya bisa teman-teman buka folder tersebut di Visual Studio ya, file, open folder. Nah, teman-teman bisa pilih ini file foldernya, lalu klik select folder. Jadi dia akan membuka file dari project teman-teman. Selanjutnya kita coba akses file projectnya dengan cara ketikkan localhost ya. Nanti muncul seperti apabila teman-teman baru pertama kali membuka web server localhost, bisa lalu munculnya dashboard atau halaman yang berbeda. Bisa di sini ya. Di sini ada file index. Sebelumnya kalau defaultnya itu index.php ya. Jadi ketika di sini ada file index, itu nanti munculnya seperti ini. Jadi biar tidak muncul halaman defaultnya, kita boleh hapus atau rename. Kita rename. Nah, nanti ketika kita akses, kita coba localhost lagi, dia masuk ke halaman root dari htdocs. Selanjutnya bisa diklik folder projectnya. Nanti dia akan muncul folder project teman-teman semua. Yang selanjutnya kita coba buka PHP MyAdmin ya untuk membuat database. Bisa klik localhost PHP MyAdmin atau kita ke Sampipi. Di sini ada admin, klik admin. Jadi otomatis buka ke PHP MyAdmin. Nanti teman-teman bisa ke basis data, buat basis data baru ya, terserah namanya apa. Nanti tinggal klik buat. Ini saya sudah buat dengan nama UAS 3E. Nanti setelah buat basis data, teman-teman akan diarahkan untuk membuat tabel ya. Nanti beri namanya terserah teman-teman. Di sini saya buat dengan nama kontak respon, di mana kontak respon itu dia memiliki beberapa kolom ya. Ada ID, nama, email, HP, kategori, dan pesan. Kolom-kolom ini saya ambil dari sesuai dengan yang ada di website ya. Jadi sesuaikan dengan variabel yang ada di website. Di sini ada nama, email, nomor handphone. Di sini saya ada kategori dan ada pesan. Dan jangan lupa tambahkan di awal itu ID, di mana ID itu nanti sebagai primary key agar setiap data di database itu mempunyai keunikan tersendiri-sendiri ya. Di mana ID itu primary key dan auto increment ya.
Jadi ketika data itu ditambahkan, dia otomatis akan bertambah satu. Mana tipe datanya integer, panjangnya 11, lalu ada nama. Tipe datanya varchar, panjangnya 100 karakter. Email varchar panjangnya 100 karakter. Di sini HP saya varchar panjangnya 13 karena nomor HP di Indonesia itu maksimal 13 digit ya. Kategori varchar 100 dan pesan ini saya maksimalkan varchar 255 karakter. Lalu bisa Anda klik OK. Nanti setelah buat database, teman-teman bisa ke codingnya ya, ke index. Nah, di sini kita fokus di form ya. Ada di form, bisa teman-teman cari formnya ada di mana. Nah, di sini form, dimana kita beri actionnya itu ke file simpan.php. Kalau metodenya post, namun defaultnya juga post, jadi tidak ditulis pun tidak apa-apa. Setelah itu pastikan di form inputnya teman-teman itu sudah ada name, dimana name ini nanti untuk memberikan nama dari form input ini ya. Samakan saja dengan yang ada di sesuai dengan nil value-nya. Kalau nama ya kasih name-nya nama, email ya kasihnya email, handphone ya kasihnya HP gitu. Seterusnya ya. Setelah itu kita buat file connect terlebih dahulu, bisa namanya koneksi atau connect, terserah teman-teman, atau config. Dengan cara di sini ada new file, ketikkan namanya, terus jangan lupa formatnya ya .php. Ini saya sudah buat dengan nama koneksi.php. Isinya seperti ini. Ya, seperti yang sudah diajarkan. Untuk semuanya saya rasa sama, yang paling penting dia ada di ini variabel database, di mana variabel database itu nilainya harus sama ya, namanya sama dengan ada yang ada di database yang teman-teman buat. Di sini bisa dicek di phpMyAdmin, di sini database namanya, di sini saya UAS3E. Nah, di sini juga harus sama UAS3E. Setelah di sini sudah, kita buat file simpan.php ya. Tadi seperti tadi, klik new file, terus namanya dan juga formatnya. Kenapa saya beri nama simpan.php? Karena di sini saya tadi ya, di formnya itu saya akan arahkan ke file simpan.php. Jadi di sini harus sama namanya dengan yang ada di file. Jangan sampai salah ya, nanti Sarah pasti error. Nah, di sini nanti isinya itu tag PHP ya yang pasti. Yang kedua, di sini ada include, jadi dia mengimport codingan koneksi.php atau file koneksi.php. Intinya dia menggunakan file dari koneksi ini ya. Selanjutnya juga ada sini ada variabel nama, variabel email, variabel HP, kategori dan pesan, di mana setiap variabel itu mengambil nilai dari tadi ya, metode post, di mana ini untuk namanya itu sesuaikan dengan nama di form input masing-masing. Jadi kalau di sini namanya nama ya, di sini ditangkapnya nama, di sininya email ya, di sini ditangkap dengan nama email. Jadi dimasukkan ke variabel sesuai. Samakan saja supaya tidak bingung. Selanjutnya kita buat kondisi. Kita cek apakah setiap variabel itu sudah mempunyai nilai. Jadi ketika user, untuk mengecek apakah user itu sudah menginputkan nilai ya, jadi tidak ada nilai yang kosong, jadi bisa dipakai empty variabelnya. Jadi apabila variabel nama kosong, atau variabel email kosong, atau variabel HP kosong, atau variabel kategori dan atau variabel pesan itu kosong,
maka dia akan menjalankan perintah ini ya. Di sini saya menggunakan JavaScript. Jadi dia muncul alert atau pop up di mana ada pesan formnya masih ada yang kosong, silakan isi ulang. Lalu akan diarahkan lagi menggunakan ini ya, window location.ref, ini JavaScript juga, untuk kembali ke halaman index. Jadi nanti dia otomatis akan ke halaman indeks. Namun apabila semua data sudah terisi, maka dia akan menjalankan ini ya, proses input ke database. Jadi di sini ada variable query, di mana variable query itu ini MySQL query drivernya ya, mana dia menggunakan variable koneksi. Nah, koneksi ini tuh tadi di file koneksi.php ini ya, file con. Nah, ini variable con. Jadi tujuan tadi ini include koneksi.php untuk menggunakan variabel koneksi. Lalu ada di sini query insert. Nah, yang penting dari query ini di sini ya, di sini itu sesuaikan dengan nama tabel dari yang teman-teman buat. Di sini kan saya tadi sebelumnya sudah buat tabel dengan nama, bisa dicek di PHP My Admin, itu tabel saya namanya kontak respon. Nah, di sini sesuaikan dengan nama dari tabel yang teman-teman buat. Yang kedua, kolom. Nah, kolom-kolom ini teman-teman sesuaikan dengan yang ada juga di PHP My Admin. Tapi untuk ID itu tidak usah ya, karena ID kan tadi sifatnya auto increment, jadi nilainya itu akan otomatis ditambahkan, tidak perlu kita inputkan. Nah, sudah ada kolom nama, email, HP, kategori, dan pesan. Selanjutnya variabelnya. Nah, variabel ini itu mengambil dari nilai ini ya, variabel nama. Jadi harus sama, yang ini ke sini dan yang nama ini ke tabel di database. Jadi jangan sampai salah di penulisan. Lalu kita buat kondisi apabila query-nya berhasil atau true, itu akan kita munculkan pesan ya, bisa pakai yang sebelumnya, pakai ini yang sudah diajarkan, atau di sini saya menggunakan JavaScript lagi, di mana tadi seperti tadi dia nanti muncul pop up pesan berhasil dikirim dengan lalu akan diarahkan kembali ke halaman utama. Kalau query-nya gagal, maka dia akan memunculkan pesan error. Nah, seperti itu. Langsung saja kita coba. Tadi ya sudah kita buka aksesnya, portofolionya kita jalankan, file websitenya, lalu kita masukkan data. Teman-teman juga bisa di formnya kita kasih required, jadi user diharuskan untuk mengisi setiap data, jangan sampai ada yang kosong. Kalau kosong, nah dia nggak bisa, dia akan error. Jadi harus diisi sesuai dengan data. Nah, kita masukkan pesannya, kirim pesan. Nah, nanti dia ada ini tadi JavaScript alert, di mana dia ada pesan berhasil dikirim, terima kasih. Klik OK, nanti dia akan kembali lagi ke file index.php. Bisa teman-teman cek apakah datanya sudah masuk dengan cara klik jelajahi. Nah, nanti kalau datanya sudah masuk, nih ini tadi ya datanya, dicek apakah sesuai dengan yang di inputkan. Teman-teman juga bisa menambahkan link baru ya untuk mengecek data. Caranya bisa ke indeks, kita pakai tag
A ya, ref, di mana dia mengarah ke file bernama pesan.php. Nah, di sini nanti bisa teman-teman buat file pesan.php-nya harus sama nama di sini dan di sini. Untuk isinya bisa HTML sederhana saja menggunakan table. Yang penting di sini nanti dia ada tag PHP di mana tadi include koneksi lagi, kita menggunakan file koneksi. Nah, ini ada query. Di sini query-nya yang penting di sini ya. Di sini sesuai dengan nama tabel yang teman-teman buat di database. Tabelnya apa harus sama, jangan sampai salah. Lalu untuk di sini sesuaikan juga dengan nama kolomnya ya. Kolom yang ada di database. Dia harus sesuai. Untuk sini pakai variabel nomor untuk membuat nomor datanya saja sih, untuk memunculkan agar datanya, setiap data itu ada nomornya. Bisa dicek. Nah, di sini kan ada nih, lihat data. Nanti ketika diklik dia akan mengambil data yang ada di database. Ini tadi yang tadi nomor, cuma nomor. Nah, ini yang hasil dari kita ngambil data di database. Kategori pesan. Ini bisa kembali lagi ke halaman utama. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.